Kita akan atur untuk ketebalannya tadi 18 mili, oke, seperti ini. Jadi kita akan sekalian setting. Kemudian posisinya, nah kita perhatikan di sini ada bagian baja yang bertabrakan ya. Ini harusnya kita trim atau kita potong. Kalau kita lihat dari tampilan di sambungan detail 4 ini terpotong ya, seperti ini. Nah, untuk memotong kita ke North di sini. Oke, memudahkannya saya tampilkan ke view, tile view ya di sini. Oke, saya masukkan satu reference plane ya di sini. Bagian tengah seperti ini. Kemudian saya akan potong baja yang ini terhadap reference yang sudah saya buat tadi. Cut, kemudian saya tekan tab, ini saya potong, bagian ini juga, ini saya potong seperti ini. Maka dia akan terlihat lebih rapi sambungannya, seperti ini ya. Jadi antara tampilan Nord dan 3D ini sudah terlihat lebih rapi. Yang berikutnya, bagian satunya lagi, di sini saya putar lagi. Oke, di sini saya atur posisinya. Plat ini akan saya pindahkan ke bagian luar. Untuk memindahkannya, jangan di move ya, tetapi gunakan pilihan align. Align seperti ini, kemudian saya gunakan reference bagian dalam. Maka secara otomatis dia langsung menutup seperti ini. Oke, kita sudah berhasil membuat sambungan yang kedua. I never thought I'd feel like this. Oke, kembali lagi dengan saya Fardi Kalmata di channel BIM Engineering Polimdo. Kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kembali tutorial yang sudah saya buat sebelumnya di part yang keempat atau yang kelima ya, untuk membuat jembatan rangka baja. Nah, di video saya yang terakhir kita sudah membuat sambungan sampai di titik ini ya. Nah, sekarang saya akan melanjutkan lagi untuk sambungan yang berikutnya ya. Sini saya coba dari sini transparansinya saya kurangi sedikit, oke, seperti ini. Nah, ini dari tampak northnya seperti ini, sedangkan dari tampilan 3D-nya kurang lebih modelnya sudah seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan untuk dari tampilan north ini untuk yang bentang selanjutnya ya di sini. Nah, pertama kalau kita lihat di tampilan gambar di sini, untuk base A 1, 2, 3, kalau saya mengacu kepada data yang sudah saya punya, jadi 1 sampai 3 itu penampangnya sama, 9 sampai 11 penampangnya sama. Oke, jadi 1 sampai 3 dan 9 sampai 11 menggunakan penampang yang sama. Sedangkan 4 dan 8 ini menggunakan penampang yang berbeda. Jadi kita perlu berhati-hati ya di sini. Jadi 1, 2, 3 yang sama, kemudian 4 sampai 8 ini berbeda. Oke, seperti itu. Nah, karena ini sistemnya mirror ya, jadi mungkin saya hanya akan membuat setengahnya, nanti setengahnya itu bisa kita mirror. Begitupun untuk arah lebar jembatan. Oke, di sini saya lanjut saja. Berikutnya, di bagian reference-nya ini, level, saya coba ke top as jembatan di sini. Nah, ini saya ganti tampilannya menjadi fine. Nah, ini yang sudah kita buat kemarin ya. Nah, sekarang saya akan lanjutkan ke bagian grid 21 dan 20. Dari tampilan north-nya modelnya kurang lebih seperti ini ya, 21, 20. Oke, karena penampangnya sama 1, 2, 3, ini saya coba copy ya, saya klik seperti ini. Nah, tetapi yang perlu teman-teman perhatikan adalah nanti kita harus membawa serta untuk bagian reference plane-nya ini ya, seperti itu. Karena kalau tidak dibawa nanti tidak bisa dipotong. Oke. Saya coba klik dulu seperti ini, kemudian saya copy. Ini satu, kemudian di sini bagian yang kedua, oke, dan ini bagian yang ketiga. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya bagian bawah juga sama ya. Kalau saya lihat di sini, bagian bawahnya sama. BSB-nya ini 1 sampai 12 ya. Jadi 1, 2, 3 sampai di batang struktur bawah untuk 12 ya di sini. Jadi BSB 12 sampai di sini. Jadi dia sama, satu penampang. Saya lanjutkan berarti di sini saya copy ke sini. Oke, ini pastikannya dari grid ke grid. Oke, ini sudah sampai di sini. Nah, jika dirasa ada yang belum tepat ya, silakan teman-teman digeser aja sedikit, disesuaikan dengan posisi yang sebenarnya ya, seperti itu. Ini bebas tergantung
desainnya, saya selalu katakan seperti itu, tergantung kita akan mendesainnya seperti apa. Nah, oke, saya lanjutkan di sini. Dari tampilan 3D sudah terlihat. Nah, yang berikutnya ya di sini kita akan lihat untuk tipe eh, gelagar ya, tipe gelagar dan tipe untuk balok struktur diagonalnya. Jadi biasanya ini kita kesulitan. Kenapa? Karena seringkali antara penampang ini walaupun dia berbeda tapi kelihatannya sama ya. Di sini saya coba lihat di sini. Oke, ini perlu digeser sedikit. Kita move saja dari sini sampai ke sini. Oke, ini ditarik ya, dipastikan seperti ini. Berarti yang ini kita drag ya, kita drag dari sini ke tengah. Kemudian bagian yang ini kita drag sampai ke bagian as. Bagian ini kita drag sampai bagian as juga. Kita harus sesuaikannya di sini. Nah, ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat sambungan yang ini ya. Untuk sambungan yang ini kita perhatikan di sini posisinya untuk plat buhul, oke. Untuk detail 2, 4, 6. Saya coba cek pada bagian detail. Oke, detail 2 ya. Ini detail 2. Nah, di sini untuk plat buhulnya ini, plat buhul luar tebalnya 18 mili, oke. Di sini ini tebalnya 18 mili ya. Oke, sedangkan nanti untuk bagian dalam nanti kita cek juga apakah dia sama atau berbeda ya. Nah, untuk memudahkan kita asumsikan sama saja karena kita harus melihat dari yang bagian satunya lagi ya. Ini plat buhul luar dan plat buhul dalam. Sedangkan untuk bagian detail tiganya ya di sini. Oke, ini detail 4, detail 3 sudah ya. Sekarang detail 4. Oke, ini saya coba lihat untuk detail 4. Untuk detail 4 sendiri, oke, bagian atas di sini eh, untuk ukurannya 582, sedangkan kalau yang bagian satu ya di sini ada sedikit perbedaannya, jadi tidak sama. Kalau kita perhatikan di sini untuk detail 2 dan detail 4 ini berbeda karena bagian ujung ini dan ini pasti tidak sama ya untuk bagian penyambungannya di sini. Oke, jadi saya fokus ke detail yang keempat. Nah, sekarang di detail keempat bagian atasnya lebarnya 582. Saya pastikan dulu di bagian gambar saya di sini lebarnya adalah 582. Ini oke, di sini 814 ya, harusnya di situ detail empatnya hanya 582. Jadi dia tidak se ini ya, tidak sama ya dengan bagian ujung. Ini ya, hanya skalanya harus kita samakan di sini ke sini. Oke, ini 814. Oke. Kemudian yang bagian ujung yang satunya ini 1454. Saya coba ukur juga dengan samakan dengan skalanya. Oke, sama ya. 1454, 814. Saya kembali ke Revit di sini 814, kemudian di sini 1454. Jadi ini sudah sesuai ya. Meskipun dia tidak sama, jadi sudah sesuai dengan gambar desainnya. Oke, kita langsung saja modelkan untuk platnya. Masuk ke Style, pilih plat atau kita klik plat yang sudah ada, kita klik kanan, pilih Create Similar. Nah, di sini terkunci ya. Nah, di sini terkunci sebab kita menggunakan template di sini. Oke. Nah, jadi untuk membedakan atau mengkategorikan penampang, saya sudah men-setting template saya ya. Di sini saya ganti ke pilihannya ini saya pakai all, kemudian di sini all juga. Kita pilih structural template ya. Saya apply seperti ini. Oke, maka di sini akan terlihat. Kemudian bagian yang north-nya sama di sini saya ganti dengan structural template. Oke. Nah, ini kalau saya gunakan dua view, oke, view seperti ini kemudian tile view, maka bagian gambar dari tampilan north dan gambar dari tampilan 3D ini akan sama warnanya karena saya menggunakan satu template. Oke, ini saya tutup dulu.
Kemudian di sini saya lanjutkan ya untuk membuat plat buhulnya. Ke steel, kemudian plate lagi. Kita pilih yang seperti ini. Oke, pilih lain saja. Kita klik bagian intersectionnya di sini, ke sini. Kemudian ke bagian bawah, lurus ke sini, bagian kanan lagi. Kemudian dia akan kembali ke atas ya di sini. Lalu akan saya satukan seperti ini. Klik finish edit mode. Oke. Nah, ini sudah selesai. Kita lihat dari tampilan 3D ya di sini. Plat yang sudah kita buat tadi berada di sini ya, di as ya, seperti itu. Kita akan atur untuk ketebalannya. Tadi 18 mili, oke, seperti ini. Jadi kita akan sekalian setting. Kemudian posisinya, nah kita perhatikan di sini ada bagian baja yang bertabrakan ya. Ini harusnya kita trim atau kita potong. Kalau kita lihat dari tampilan di sambungan detail 4 ini terpotong ya, seperti ini. Nah, untuk memotong kita ke North di sini. Oke, memudahkannya saya tampilkan ke view, tile view ya di sini. Oke, saya masukkan satu reference plane ya di sini. Bagian tengah seperti ini. Kemudian saya akan potong baja yang ini terhadap reference yang sudah saya buat tadi. Cut, kemudian saya tekan tab, ini saya potong, bagian ini juga, ini saya potong seperti ini. Maka dia akan terlihat lebih rapi sambungannya, seperti ini ya. Jadi antara tampilan Nord dan 3D ini sudah terlihat lebih rapi. Yang berikutnya, bagian satunya lagi, di sini saya putar lagi. Oke, di sini saya atur posisinya. Plat ini akan saya pindahkan ke bagian luar. Untuk memindahkannya, jangan di move ya, tetapi gunakan pilihan align. Align seperti ini, kemudian saya gunakan reference bagian dalam. Maka secara otomatis dia langsung menutup seperti ini. Oke, kita sudah berhasil membuat sambungan yang kedua di atas, maksud saya ketiga ya. Selanjutnya kita lihat di sini tidak ada warna ya di sini. Kenapa tidak ada warna? Karena dia belum kita masukkan dalam filtering kita. Nah, di sini tipe frame-nya adalah BSD. Oke, kalau saya lihat di sini BSD 421 ya. Jadi BSD balok structural diagonal 4 sampai 21. Nah, kita masuk ke template yang sudah saya buat tadi. Oke, di sini. Kemudian pada pilihan filter di sini saya masukkan seperti ini. Saya cari filter di sini. Oke, di model, kemudian filter, lalu di sini saya tambahkan ya. Saya tambahkan di sini. Jadi saya cek dulu dia menggunakan bentar. Di sini BSD 421. Ini saya copy dulu. Oke, untuk melakukan copy kita rename saja lalu kita Ctrl C. Cancel lagi ya. Oke, setelah itu saya masuk ke template lagi di sini. Oke, kita lihat untuk posisinya. Model kita ke filter, kemudian edit new. Nah, di sini belum ada ya. BSD 4 sampai 21. Baru yang ada 3 sampai 22. Ini kita duplicate saja. Kita rename di sini BSD 4. Oke. 4 sampai 21. Untuk type name-nya kita ganti di sini. BSD-nya 4 sampai 21, apply. Kemudian saya tambahkan lagi untuk BSA ya di atas ini. Untuk BSA 139, oke. Di sini kita cek di type name-nya di sini sudah ada BSA 4 dan 8 ya di sini. Ini saya copy lagi. Oke, saya duplicate. Nah, BSA ini saya rename BSA 4 dan 8. Klik OK. Jangan lupa untuk type name-nya kita ganti 48. Sekarang kita cek satu demi satu untuk filter dan filter rules-nya. BSA 13911 sudah cocok. BSA 4 sampai 8, BSB 1 sampai 12, BSD 1 2 23 24, BSD 322, BSD 421 dan terakhir plat buhul. Apply lalu oke. Nah, bagaimana menambahkannya ke dalam visibility graphic kita? Kita masukkan add saja, lalu kita klik dua filter yang sudah kita masukkan tadi ya. Kita buat tadi. Klik OK. Nah, ini bisa kita atur. Saya mau di sini warnanya lain. Warnanya saya mau misalkan warna orange seperti ini. Oke. Kemudian yang bagian atasnya di sini juga saya ganti dengan warna yang lain ya di sini. Warna mungkin warna eh,
Saya cari yang agak lainnya seperti ini. Oke, kemudian apply dan kita klik OK lagi. Apply lagi, maka kita akan lihat nanti dia akan berubah ya di sini. Oke, di sini warnanya sudah ada. Kemudian BSA 13911. Oke, di sini BSA 13911. Oke, di sini BSA 13911. Kita masuk ke filter lagi, kemudian filter lagi, BSA 13911. Di sini warnanya sudah ada ya harusnya. Di sini berwarna ungu ya. Saya coba cek nanti. Oke, di sini oke, BSA 13911. Kita masuk ke filter di sini, ke template ya. Kemudian filter lagi BSA 13911. Ini saya coba cek lagi di filternya. 13911. Oke, klik seperti ini, apply, oke, oke, kemudian saya oke lagi. Nah, apply, oke. Nah, ini sudah berwarna ya. Jadi kita sudah tahu ini batang atas, kemudian batang bawah, batang diagonal. Yang berikutnya di sini kita akan buat bagian yang ini. Karena bagiannya ini sama, jadi 4 sampai 21 sama, ini tinggal kita mirror saja. Tetapi saya selalu ingatkan ketika melakukan mirroring nanti kita juga bawa untuk reference plane-nya ya. Ini saya mirror seperti ini, pick axis. Oke, ini sudah jadi satu. Kemudian bagian yang ini kita blok semuanya seperti ini. Oke. Bagian ini kita blok, kemudian bagian bawah juga kita blok. Nah, kita bisa kopikan langsung atau kita bisa buat dulu plat yang di bawah. Oke. Kita menu style, kemudian saya pilih plate. Sini saya draw ya, dari bagian bawah ke atas, kemudian ke sini, nanti dia lurus lagi, mengikuti pola yang sudah kita buat ya, seperti itu. Ini sudah selesai, teman-teman perhatikan di sini, ini belum center ya. Oke, kita finish saja dulu, nanti kita edit belakangannya. Ini saya drag ke bawah, seperti ini. Nah, setelah kita drag, ini harus kita copy ya. Kita copy dengan cara blok semua ya. Kemudian bagian ini juga sama, kita masuk ke pilihannya filter. Nah, di sini kita uncheck dimension, oke. Setelah kita uncheck dimension, kita pilih apply, lalu oke. Jadi akan kita copy hanya tiga ini, plat, reference plane, sama structural framing. Oke, saya copy seperti ini, masuk ke tengah ini, oke. Nanti akan jadi seperti ini ya. Nah, jika sudah jadi seperti ini, langkah terakhir kita tinggal akan meneruskan ya. Ini bisa kita atur dari tampilan 3D. Oke, untuk platnya ini kita align dulu ya di sini, pilih align seperti ini, kemudian kita klik reference plat buhul bagian dalam ya di sini, tekan tab, klik. Nah, ini langsung berpindah di luar. Kemudian bagian ini juga sama, kita align ya ke sini, kemudian bagian reference-nya kita gunakan bagian dalam. Nah, ini juga sudah jadi. Jadi tinggal teman-teman melanjutkan untuk langkah yang seterusnya ya. Nah, nanti saya akan membagikan tips-tips khusus bagaimana ketika nanti kita bekerja jika frame-nya ini sudah banyak ya, kita akan custom nanti dalam bentuk family. Ini saya lakukan mirror ya, seperti ini. Karena kemarin seingat saya belum sempat di mirror atau mungkin terhapus. Saya pindah ke level elastomer. Oke. Nah, yang sudah kita klik seperti ini, kita klik di bagian elastomer ya. Ini kita klik kiri, klik kanan, select all instance. Nah, di sini biasanya akan muncul visible view bisa diklik ya. Kita matikan dulu untuk template-nya. Kita pergi ke architectural presentation elevation, apply. Oke. Nah, semua plat ini saya select ya, seperti ini. Nah, setelah selesai di select, saya akan mirror ya. Di sini saya pilih mirror, pick axis dari as horizontal jembatan. Nah, maka secara otomatis nanti dia akan berpindah di bagian sisi satunya. Oke, kita select lagi untuk platnya. Oke, di sini. Kemudian setelah kita selesai memilih platnya di sini, kita mirror lagi. Oke. Nah,
Untuk mirrornya kita klik pada bagian tengah yang ini ya, seperti ini. Kita tap ya di sini, nanti kita akan ketemu dengan yang ini. Oke, ini saya klik lagi modify, kemudian saya klik di sini, saya pick axis, saya klik seperti ini. Nah, ini harusnya dia sudah berpindah ya. Ini saya coba cek dari tampilan 3D. Oke, ini sudah ada, tetapi posisinya, oh ya, di sini ada kekeliruan, kita lakukan mirroring ya. Ini saya coba hapus dulu, delete. Kemudian yang ini saya seleksi lagi semua seperti ini. Nah, ini kita seleksi. Oke. Kemudian saya ubah tampilannya ke elastomer. Kemudian saya pilih pick axis ya. Nah, setelah di pick axis seperti ini, kita klik yang ini ya. Nah, kita lihat dari tampilan 3D, ini node-nya kita close dulu, elastomer kita close. Nah, maka akan terlihat seperti ini ya. Jadi dia sudah jadi untuk plat luar dan plat dalam. Jadi kalau kita lihat seperti ini, oh satunya belum ternyata di sini ya. Oke, kita mirror lagi. Kita kembali ke level elastomer. Kemudian kita pilih pick di sini. Kemudian kita klik lagi. Oke, kita cek lagi. Nah, ini sudah jadi ya. Oke, demikian tutorial dari saya. Semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Dan jika merasa video ini bermanfaat, silakan di-like, share bagi yang membutuhkan. Dan jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Tutorial ini akan saya terus lanjutkan sampai pembuatan jembatan rangka baja ini selesai. Sekian dari saya, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. I never thought I'd feel like this.